Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dita dari kelas 7A, absen 3. Di hari yang cerah dan bersinar ini, saya akan menjelaskan cara membuat cerita fiksi. Sebelum itu, perlu diketahui juga bahwa cerita fiksi adalah cerita yang berasal dari imajinasi pengarang yang berarti tidak nyata. Tujuan pembuatan cerita fiksi adalah bisa mengembangkan imajinasi, digunakan untuk menyampaikan pesan, dan menghibur pembaca dan penulis cerita. Oke, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita mulai. Cara membuat cerita fiksi. Bahan dan alat yang harus digunakan adalah pensil atau pulpen, kertas, dan bagi kalian yang menggunakan pensil, siapkan penghapus. Kalau kalian malas, kalian bisa gunakan komputer dan aplikasi Word. Nah, sekarang kita mulai langkah-langkahnya. Pertama, siapkan tema. Manfaat dari menyiapkan tema adalah memberikan makna dan menyatukan cerita. Jika tidak menyiapkan tema terlebih dahulu, maka menyebabkan karakter dalam sebuah cerita yang tidak konsisten atau tidak berkembang. Pesan yang tidak jelas dan kesulitan dalam penyelesaian. Kedua, buatlah latar tempat cerita. Latar adalah tempat, waktu, dan suasana pada cerita yang sangat bergantung pada cerita. Karena dengan latar dalam sebuah cerita akan membangun suasana, mendukung pengembangan karakter, memberikan konteks, dan menjadi elemen konflik. Misalnya, latar tempat di rumah, di sekolah, di hutan, di laut, dan lain-lainnya. Sedangkan latar suasana seperti sedih, lucu, menyeramkan, menegangkan, dan lain-lainnya. Lalu ada juga latar waktu. Misalkan sore hari, siang hari, malam hari, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan lain sebagainya. Ketiga, buatlah tokoh. Tokoh merupakan pelaku dalam sebuah cerita. Misalnya, ambil contoh dari tokoh-tokoh di film atau anime Doraemon. Ada tokoh Nobita, Doraemon, Shizuka, Giant, Suneo, Dekisugi, dan lain sebagainya. Keempat, buatlah penokohan. Tokoh dalam sebuah cerita harus memiliki sifat atau watak. Misalkan, kita ambil contoh karakter dari film Captain Underpants. George dan Harold memiliki sifat humoris dan gembira. Sedangkan Pak Kepala Sekolah Krupp memiliki sifat kejam, jahat, dan mengerikan. Kelima, buatlah sebuah konflik. Tidak seru apabila kita tidak menambahkan konflik dalam sebuah cerita. Karena dengan konflik akan membangun ketegangan, penggerak cerita, dan pengembangan karakter juga termasuk loh. Konflik dalam sebuah cerita adalah masalah yang dihadapi oleh karakter yang menjadi penggerak utama plot. Keenam, buatlah sebuah alur. Alur adalah sebuah jalan cerita yang mencakup pengenalan, konflik, pembangunan aksi, klimaks, dan resolusi. Ketujuh, koreksi. Setelah 6 langkah tadi sudah kalian lakukan, jangan lupa untuk mengoreksi cerita fiksi yang kalian buat itu. Semisalnya mungkin takut ada yang salah atau kurang lengkap. Okidoki, berikut contoh cerita yang saya buat sendiri yang sebenarnya belum jadi. Yeay! Tapi tidak apa-apa karena membuat cerita fiksi tidaklah mudah dan membutuhkan waktu yang lama. Jadi saya meminta maaf bila ada beberapa alur atau apapun itu yang cacat. Mungkin kalian bisa memberikan saran. Nanti akan saya perbaiki atau koreksi lagi sehingga menjadikan sebuah cerita fiksi yang menarik. Jadi, kesimpulannya dari video ini adalah cerita fiksi merupakan alat yang kuat untuk menyampaikan emosi, ide, dan pengalaman manusia. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Semoga dengan video ini dapat bermanfaat bagi kalian dalam mengembangkan imajinasi kalian sendiri. Sampai jumpa.